Al-Baqarah artinya sapi betina. Alladzina yadununa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum. An'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Alladzina an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini lafaz alladzi. Seperti biasa kalau ada alladzi di awal kalimat pasti alifnya tidak punya tanda baca. Karena alladzi itu sebetulnya tidak punya tanda baca. Jadi karena biasanya itu digabung. Namun ketika ada di awal tetap a-nya dikasih tanda baca a. Jadi kan dibaca itu langsung ladina yadununa, tapi tidak langsung dikasih tanda baca alladina. Lalu alif di situ apa? Di sini adalah hamzah marfu'. Tanda pada itu hamzah atau alif yang ada di tengah. Jadi kalau bahasa Arab atau yang belum sorot itu, jadi tasqutu, jadi tabsutu fil awal, tasqutu fi darji. Jadi akan ada kalau posisi ada di awal alladzi a. Tapi kalau kejepit alifnya itu tidak ada. Misalkan di surat Al-Lumazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a, ada. Tapi kalau digabung alifnya kejepit, wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a. Jadi nggak ada lagi alladzi gitu. Jadi alladzi itu hanya pada saat di awal. Tapi ketika jepit atau di tengah atau digabung maka a-nya hilang lagi. Ya. Alladzi. Nah, jadi masalah di-nya di sini. Di-nya coba kita perhatikan lagi. Panjang, pendek? Panjang. Ada apa? Dia mati bertemu kasroh, disebutnya mat tobi. Hurufnya ada 3, yaitu alif, wawu, ya. Jadi kembali
Matobi ini atau alif uliyah ini menjadi panjang di Al-Quran. Jumlahnya berapa? 2. Quran 30 juz. Itu yang banyak cuma 3. Alif uliyah. Ulang lagi, alif lagi, ada iya lagi, ada ulang. Itu aja. 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Ya, diawali Fatihah, ujungnya An-Nas, tengahnya surat Al-Kahfi di ayat 19. Wal yaqulaq wala yusibuna bikum ahad. Nah, itu tengahnya atau wasal Quran. Lalu ya wal yaqulaq wala yusibuna itu kalau Quran yang dulu Ada merah ya. ada merahnya, gede lagi itu. Wal yaqulaq itu Quran yang dulu. Nah, kalau Quran yang sekarang enggak. Terus itu suratnya. Nah, sekarang ayatnya. Ayatnya ada 6.666. 6.666. Tapi bukan ayat ini ya, Pak. Bukan ayat yang ada di sini. Karena ayat yang di sini tidak usah dikaji. Tinggal hitung aja. Cari Al-Baqarah berapa ayat? 268. Simpen di kalkulator. Terus lanjut ke Ali Imran, ada berapa ayat? Lanjut lagi ke An-Nisa, itu aja pasti keluar. Itu tidak usah dikaji kalau ayat yang ada di sini. Yang masuk di sini ayat yang dikaji oleh para ulama. Karena dari 6.666 itu dibagi 9. Gitu. Nah, ini bagi 9 itu terdapat di dalam kitab Dzariyat para ulama. Jadi ada ayat amar, perintah, ayat nahi, ayat melarang, ayat ma'dun, ayat janji, ada ayat wa'idun, ada ayat ancaman. Itu jumlahnya 1000. Bahkan ada ayat nasih mansukh. Nasih mansukh itu ayat yang sebelumnya berlaku seperti ini, ketika perubahan tidak berlaku lagi, diberlakukan jadi aturan baru, seperti haramnya arak, minuman keras. Dulu di zaman Rasulullah arak itu halal, minuman keras itu halal gitu. Bahkan para sahabat ketika mau perang, ini bukan mau perang, ada yang minum dulu biar berani, sehingga perangnya aman. Disalahgunakan. Bukan itu kan, itu dibolehkan, dihalalkan. Tapi walaupun dihalalkan, Rasulullah tidak pernah mencicipi minuman keras itu. Pada waktu Isra Mi'raj pun Rasulullah diberikan 2 gelas susu dan minuman keras, arak. Tapi Rasulullah mengambil susu, diminum. Kata Jibril, "Shadaqta ya Muhammad." Benar kamu Muhammad. Jadi ketika Rasulullah minum susu, benar kamu Muhammad. Gitu. Padahal arak dihalalkan, susu dihalalkan. Nah, kesininya ketika mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, Allah salim. Asalnya halal jadi haram karena banyak mudaratnya. Itu cerita dengan minuman keras. Itu dulu halal, ini namanya ayat kasih masuk, ada 100 ayat. Ya, nanti kalau kita bahas satu persatu itu sampai 9 itu ya panjang, harus waktu khusus gitu ya. Jadi bukan ayat yang ada di 1, 2, 3, 4, 5 ini bukan, tapi adalah ayat kajian ya. Kaitan dengan ayat-ayat yang diterapkan di dalam kajian itu sendiri ya. Dan juga sedikit Bapak, mohon maaf karena kita jarang ngaji sekarang, itu jarang ngaji fikih, jarang ngaji malam minggu sebelum ngaji lagi, kajian fikihnya tidak ada lagi. Jadi sekarang itu seolah-olah ego sentralisasi atau manajemen komplikasi atau ego sentralisasi. Artinya tidak tahu semuanya bareng-bareng gitu.
tapi sok tahu. Gitu. Contoh kemarin maghrib, imam lupa surat Al-Zalzalah, Al-Mazah terakhir. Ya. Innaha alaihim sodak. Ada ayat satu lagi, fi amadin, enggak dibaca, langsung. Bagaimana sikap makmum? Ikut. Jangan bareng-bareng ngasih tahu, itu tidak ada dalilnya, Pak. Bahkan kalau kita ngasih tahu, fi amadin dadak batal salat kita. Ngomongnya kita. Itu kita ngomong sama dengan imam, nih benar yang benar ini gitu. Bahkan kalau imam salah atau gini, imam baca surat tengah-tengah lupa, langsung ikut ruku. Gak usah kasih tahu, gak usah. Gak ada perintahnya, dipikir. Terus saya imam. Nah, jadi kata imam terserah gua lah gitu. Dia selesai kan boleh-boleh aja kan. Iya, gak selesai. Kita jangan, ya itulah makanya ego konsentrasi. Jadi tidak tahu atau bahasa merasa tahu, bahasa hafal kan? Di Ahmadi Muhammad Rafi Ahmad berdiri aja. Imam sudah Allahu Akbar. Mana mau imam kembali lagi? Karena di situ hukumnya baca surat sunnah. Lalu kalaupun imam tidak baca surat, sah sholatnya. Enggak apa-apa. Itu ya, jadi kemarin Pak. ya yang maghrib itu bebas. Karena surat itu bukan salah satu wajib dibaca. Kalau dibaca surat pendek berarti tidak sholat, tidak ada. Itu bukan sunnah hayat. Jadi imam mau selesai mau tidak selesai, makmum cukup dengerin. Ketika imam Allah Akbar cukup aja. Padahal kita hafal surat itu. Gak usah. Kenapa? Tidak ada perintah. Yang ada perintah itu kemaslahatan sholat. Yang mana? Baca Subhanallah. Ketika imam salah, rukun aman. Rukun aman itu atayat Allah dan dua. Karena ini sebutnya sunnah permanen. Imam tidak atayat Allah dengan sengaja. Itu kan harus diatur. 1 duhur nih 4 rakaatnya berdiri tidak ada atayat Allah. Kalau ada unsur kesengajaan tidak dilakukan, nah itu salah aturan. Gitu. Makanya makmum disunahkan untuk baca Subhanallah, bukan kasih tahu, bukan. Ketika imam, harusnya atayat awal nih, tapi ternyata imam malah berdiri Subhanallah, kita ngasih tahu batal juga sholat kita. Niatnya zikir. Ketika imam salah, Subhanallah, Maha suci Allah, kita langsung Maha suci Allah, tapi mulut kita kenceng. Otomatis imam dengar, imam akan connect. Ketika ada ucapan subhanallah, lalu kita niatnya subhanallah Maha suci Allah, ya Allah, Maha suci ya Allah. Di dalam mulut itu subhanallah. Kita tidak niat ngencengin atau hanya ngasih tahu imam, bukan. Tapi niatnya zikir. Tapi kalau niat ngasih tahu imam enggak ada subhanallah, maka imam sah sholatnya berdiri, kita ulang sholatnya, batal sholat kita. Itu jadi pengertian di situ. Apalagi surat pendek, tidak ada. Makanya usahakan yang di depan yang ngerti dalam konteks imam lupa ngasih tahu, tidak ada. Maaf, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, imam lupa. Ada gak yang teriak lanjutin? Enggak ada. Di Madinah itu enggak ada. Tapi kan jarang yang salah. Tapi mau imam suratnya 5 ayat dibaca cuma 3 surat, 3 ayat. Udah. Kata imam Allahu Akbar, ikut saja. Berarti boleh mah cuma 3. Boleh. Jadi mau ayatnya berapa ayat dibaca hanya 3 ayat aja paham. Contohnya aja kan nggak sampai selesai kan. Nah, gitu ya. Jadi ini jangan sampai kita merasa ngasih tahu imam dengan bacaan merasa benar, padahal ego sentralisasi. Tapi ya katakan 3 orang ya 3 orang batal kan ya. Semuanya Batal. Sama aja dia cecek. Ya satu bilang biarin aja deh. Masa ngomong dan dia ngajak ngomong dia masa batal juga. Ngomong. kalau makmum yang tidak lalu ikut saja itu tidak. Ini makmum yang masih tahu
innaha alaihim musadah. Allahu akbar. Alaihim madadah. Sambil berdiri, imam sudah ruku. Karena imamnya enggak bangun, buru-buru ruku. Tadi itu sudah batal. Karena niat kita ngasih tahu, kan di surat itu ada komunikasi. Tidak ada. Itu bisa sampai dengan orang lain gitu. Iya, dikencengin, tapi kita niatnya zikir. Langsung kita connect, langsung zikir. Subhanallah. Jadi subhanallah, imam itu lupa, yang maha tidak pernah lupa Allah, maha suci itu ya Allah. Subhanallah. Tapi dikencengin gitu. Nah, itu imam akan connect. Gitu. Jadi, yuk kita sama-sama ya. Mudah-mudahan fikih kita bisa dibuka lagi malam minggu atau malam Senin. Yuk kita buka kitabnya. Jadi jangan sampai yang sunnah dikejar, wajibnya ditinggalkan. Itu jadi batal. Jadi, nah itu tadi ego sentralisasi itu ya. Makanya yang mudah-mudahan ini sedikit kebetulan saja ini sudah jadi kewajiban saya gitu. Dan ketika kemarin saya bungkus itu, ketika imam langsung Allahu Akbar, jangan ada neko-neko langsung Allahu Akbar kata imam, Allahu Akbar, langsung bungkus saja. Nggak ada mikir-mikir, imam kok nggak selesai, imam kok nggak usah, langsung aja ikut. Gitu. Jadi kita tidak usah ngurusin bacaan surat pendek imam, tidak. Lalu kalau begini, kalau itu kan udah di akhir ya, kemarin tinggal sedikit orang banyak. Kalau di tengah, misalnya di tengah dia lupa, dia bolak-balik lupa, lalu susut aja gitu kan, sah-sah aja sebenarnya kan. Iya, ketika di tengah, sebetulnya kalau imam yang tahu, dia berusaha ingat-ingat dulu, bolak-balik. Ternyata nggak dapat, udah berusaha aja. Iya. Nah, yang di belakang juga jangan ikut-ikutan ngasih tahu juga. Ikut aja udah. Kalau ngasih tahu imam kan jadi dilanjutin nih. Imam, oke, imam jadi hafal. Ketika dikasih imam, cuma makmumnya ini masalah. Jadi batal makmumnya. Jadi kenapa? Surat itu hukumnya sunnah. Menjaga komunikasi dengan imam. Dengan surat itu hak wajib. Makmum diam aja. Gitu. Sampai ada yang bilang itu biar yang di belakang bisa ngasih tahu